Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari mengenai reologi, di mana sebenarnya apa itu reologi. Sekarang kita bahas mengenai reologi. Reologi ini berasal dari bahasa Yunani, di mana ada reo dan logos. Nah, sering kita dengar istilah logos itu merupakan ilmu, sedangkan reo itu adalah mengalir. Jadi bukan ilmu yang mengalir, tapi merupakan ilmu yang mempelajari mengenai sifat alir dari suatu zat cair atau perubahan dari zat padat atau deformasi dari zat padat. Ini reologi. Nah, saat kita berbicara mengenai aliran suatu cairan, kemudian suatu cairan yang bisa mengalir, kita tidak akan bisa lepas dari ini, dari viskositas. Apa itu viskositas? Viskositas atau nama lainnya kekentalan merupakan ukuran nilai tahanan atau resistensi suatu cairan untuk mengalir. Tahanan atau resistensi dari suatu cairan untuk mengalir. Maksudnya gimana? Nah, agar suatu benda bisa mengalir dengan baik, kita harus tahu bagaimana tahanannya, bagaimana sih dia resistennya terhadap aliran tersebut nih. Artinya apa? Biasanya gini, viskositas itu semakin besar viskositas, dia semakin sulit untuk mengalir. Semakin kecil viskositas, dia akan semakin mudah untuk mengalir. Sehingga artinya apa? Viskositas itu nih, kalau suatu zat ingin mengalir melalui sesuatu pipa atau suatu celah, berarti kan dia harus tahu kalau tahanan atau resistensinya kecil, dia akan mudah melewati ini. Tapi kalau misalkan tahanannya atau resistensinya besar, dia akan sulit melewati ini, artinya sulit mengalir, atau viskositasnya tinggi atau kental. Nah, sekarang aplikasinya dalam bidang farmasi memang apa? Jadi, pada saat kita penuangan dari botol untuk sediaan cair, kemudian proses pembuatan suspensi, kemudian pengeluaran sediaan sampel dari tube, pelewatan jarum suntik, penerimaan pasien, dan availabilitas biologi itu berhubungan dengan viskositas, yang mana kita belajar viskositas itu pasti akan belajar ke sini, reologi. Nah, ini ada istilah, nanti akan ada istilah-istilah shearing stress, shear stress, shear rate, jangan sampai terbalik. Nah, kita harus tahu dulu di sini perubahan yang terjadi. Nah, perubahan yang terjadi kalau misalkan nih suatu bahan kita beri perubahan, kemudian kita hilangkan perubahannya, kemudian kita hilangkan gayanya, dia akan kembali ke kondisi semula. Disebutnya elastis. Contohnya karet. Karet kalau kita regangkan, kita beri gaya, dia akan meregang, memanjang. Tapi saat kita lepaskan, dia akan kembali ke kondisi semula. Itu disebut sebagai elastis. Ada lagi kalau misalkan nih, karet yang biasanya sudah agak rusak nih, kita tarik, atau misalkan tali biasa, kita tarik, tali plastik misalnya kita tarik, setelah kita hilangkan gayanya, kita lepaskan, dia tidak akan kembali ke kondisi semula, tapi akan adanya perubahan. Ini adalah aliran kental murni. Nah, ini adalah klasifikasi aliran dan deformasi zat padat. Itu ada sistem Newton dan sistem non-Newton. Sesuai namanya, kalau sistem Newton, dia berarti mengikuti hukum Newton. Kalau sistem non-Newton, berarti dia tidak mengikuti hukum Newton. Kita akan bahas dulu di sistem Newton atau Newtonian fluid. Sistem Newton, berarti saat kita berbicara mengenai sistem Newton, kita berbicara sama ini, Sir Isaac Newton, di mana orang yang pertama mempelajari sifat aliran dari zat cair atau fluiditas. Nah, Sir Isaac Newton ini menyatakan bahwa zat cair ini terdiri dari lapisan-lapisan molekul yang sejajar satu sama lain. Nah, kemudian saat ada lapisan pasti akan bergerak kalau kita berikan sebabnya. Sebabnya apa? Bergerak karena apa? Kita beri gaya. Akibatnya apa? Akibatnya adanya gerakan. Jadi tidak akan ada akibat kalau tidak ada sebab. Jadi akibat pasti terjadi kalau ada sebab. Kalau tidak ada sebab, pasti tidak akan ada akibatnya.
Nah, ini mulai ada istilah-istilahnya nih, biasanya suka agak kebalik atau bingung. Harus diingat, di sini keduanya ada sama-sama shear, juga ada sama-sama shear, geser. Kemudian yang satu ada stress, yang satu ada rate. Stress itu adalah tekanan, rate itu adalah kecepatan. Shear stress ini adalah sebabnya, dia merupakan sebab. Sedangkan shear rate itu adalah akibatnya. Kalau kita berikan gaya, berarti cairan akan bergerak. Bergerak seberapa jauh sih? Nah, ini adalah bagian shear rate-nya. Kita akan ilustrasinya. Nah, bagaimana kata Newton tadi, cairan itu terdiri dari lapisan-lapisan. Nah, kita ibaratkan ini yang garis putus-putus ini sebelum kita berikan gaya. Jadi awalnya seperti ini lapisannya, kemudian kita berikan gaya di sini F. Kita berikan gaya, kemudian saat kita berikan gaya, ternyata yang bergerak itu adalah lapisan atasnya. Lapisan atas bergerak nih, saat kita berikan gaya, apa yang terjadi? Oh, lapisannya bergerak, yang tadinya berada di sini menjadi ke sini. Nah, saat kita berikan gaya tertentu dengan besaran tertentu, dia bergerak. Nah, gerakannya terjadi berapa jauh sih? Jaraknya berapa sih pergerakannya? Itu dia sebagai X. Kemudian dia lajunya dari sini, misalnya dari titik A ke titik B, kecepatannya berapa sih? Itu adalah V, kecepatannya. Nah, nanti kita bisa tahu pada saat kita berikan gaya, yang terjadi apa? Oh, terjadi perubahan nih dari jarak 0 misalkan ke 0,5 cm, itu adalah jaraknya. Kecepatannya untuk bergerak dari 0 ke 0,5 itu sekian, misalnya sekian cm per detik. Nah, kalau dilihat dari sini, kecepatan dv itu berbanding lurus dengan jarak. Saat kecepatannya tinggi, maka jaraknya pun akan tinggi. Nah, ini kita bahas dulu adalah shear stress. Shear itu adalah geser, stress itu adalah tekanan. Apa itu shear stress atau tekanan geser? Adalah seberapa keras kamu mendorong suatu material. Saat kita berbicara mengenai push, mendorong, itu artinya apa? Berarti kan kita memberikan usaha, kita memberikan gaya nih. Kita memberikan gaya per satuan luas untuk menghasilkan apa? Untuk memberikan tekanan pada benda untuk bergerak. Karena kalau di cairan kan untuk terjadinya aliran. Nah, shear stress jangan kebalik ya. Nih, harus digarisbawahi itu adalah stresnya, tekanan. Dimana tekanan terjadi karena apa? Karena ada gaya atau dorongan persatuan luas. Simbol itu adalah F besar atau tail. Seperti ini, seperti tail, seperti ekor. Shear stress atau simbolnya F yang ini, yaitu adalah gaya per satuan luas. Jadi, kalau misalkan kita berbicara mengenai kita memberikan gaya per satuan luasnya berapa, kita bisa mencari shear stress-nya dengan rumus yang ini. Kemudian nih, selanjutnya ada shear rate atau rate of shear. Di sini shear-nya sama, ini adalah rate, itu adalah kecepatannya. Nah, bedanya apa kayak tadi? Kalau misalnya kita memberikan gaya nih, shear rate atau kecepatan geser itu adalah seberapa banyak atau bagaimana material itu bergerak atau bertahan karena pushing. Jadi karena gaya yang kamu berikan. Kalau misalnya tadi kita berikan gaya kuat, dia bergerak atau tidak. Kalau misalkan gaya yang kita berikan rendah, dia bergerak atau tidak. Itu adalah kecepatan geser. Jadi kalau nggak ada nggak ada gaya, ya dia tidak akan ada. Gitu. Jadi makanya si rate ini atau rate of shear itu dia dikatakan sebagai akibat. Sebabnya apa ya? Karena ini. Karena seseorang mendorong, dia itu akan pindah atau bertahan. Kalau tidak ada yang mendorong, berarti kan tidak ada ini. Nah, kalau kita terjemahkan lagi sebagai simbol, itu adalah perbedaan antara kecepatan
perbedaan atau selisih kecepatan, maka sini ada D, delta V antara dua lapisan yang dipisahkan dengan jarak, yaitu dx. Jadi dV per dx. Nah, di sini ada velocity gradient, itu adalah gradiensi kecepatan atau perbedaan kecepatan dan kecepatan geser, rate of deformasi atau si rate, di mana simbolnya itu adalah G atau S atau gamma. Nah, nanti di slide ini kita akan fokusnya dengan simbol G. Si rate-nya itu simbol G, rumusnya itu adalah perbedaan kecepatan dibagi dengan perbedaan atau selisih dari jarak. Nah, Sir Isaac Newton juga dia menemukan teori bahwa semakin besar viskositas suatu cairan, semakin besar shearing stress-nya. Berarti kan semakin besar dia kental nih. Berarti semakin kental ya gaya yang dibutuhkan juga semakin besar untuk menciptakan aliran. Nah, untuk menghasilkan ini. Jadi, kalau misalnya sangat kental, untuk menghasilkan perubahan ini, maka akan dibutuhkan gaya yang lebih besar. Kalau gayanya besar, berarti kan stres atau tekanannya juga besar. Nah, ini, shear stress dinyatakan dia sebagai sebab gaya atau kemampuan yang dibutuhkan untuk mengalir. Kalau shear rate itu merupakan akibat. Jadi kalau kita berikan stres, kita berikan tekanan, akibatnya apa? Akan terjadi perubahan. Akan terjadi perubahan jarak, perubahan kecepatan. Sama seperti ini. Saat saya berikan deadline, saya berikan kalian tekanan harus selesai. Misalkan nih untuk yang tugas akhir. Saya berikan deadline revisi tanggal sekian, jam sekian. Sedangkan misalkan kalian itu satu. Kemudian misalkan tidak saya berikan tekanan, ya akibatnya apa ya Kak? Ini percepatannya juga akan lambat. Kalau misalkan saya berikan tekanan kalian semakin besar, semakin besar kalian percepatannya juga akan semakin besar. Nah ini dari yang tadi F aksen itu gaya dibagi luas, dapatnya ini. Kalau misalkan ini dapatnya shear stress, nah untuk sharing rate of shear atau si rate ini adalah kecepatan, selisih kecepatan dibagi jarak. Viskositas itu adalah F per G. Tadi kan dapat F-nya berapa nih? Tadi F-nya 200 ya. F-nya 200, kemudian G-nya 800. Nanti kita dapat dia sama si hasilnya. Nanti hasilnya 0,25 points. Kemudian setelah itu kita dapat, kalau kita udah dapat viskositasnya 0,25, tinggal kita bagi aja 0,25 nanti berbanding terbalik dengan rumus fluiditas, dimana fluiditas itu adalah 1 per 0,25, nanti dapat 4 cm kubik per dein kali sekon. Kalau di sini di jawabannya kita cari fluiditas dulu, kemudian cari viskositas. Kalian bisa coba cari dulu viskositasnya, nanti cari fluiditasnya. Hasilnya sih sama aja. Gitu. Cuma kan tadi rumus yang ada di belakang itu adanya rumus untuk mencari N, kemudian rumus untuk mencari fluiditas. Itu bebas nanti yang gampangnya yang mana. Nah, tadi menjelaskan mengenai si rate of shear. Sekarang kita bahas mengenai cairan Newton. Jadi cairan Newton itu apa? Jadi tipe cairan yang mengikuti hukum Newton, di mana hukum Newton menyatakan bahwa semakin besar shearing stress, maka akan semakin besar shearing rate atau si rate-nya. Jadi berbanding lurus antara F dan G itu berbanding lurus. Kita lihat kalau misalkan dengan grafik seperti ini, shear stress atau F berbanding lurus dengan G. Jadi sebenarnya kalau misalkan tekanannya naik, suhunya naik, ya dia akan tetap seperti ini. Tekanan naik, suhu naik, dia juga akan naik. Jadi tidak dipengaruhi ini. Suhunya kita naikkan, tekanannya kita naikkan, ya dia akan tetap stabil. Membentuk garis lurus seperti ini. Jadi stabil.
G naik, F juga naik, F naik, G juga naik, G turun, F juga akan turun. Jadi kalau misalnya untuk cairan Newton, kita cukup cari saat di mana di satu titik aja. Pada tekanan tertentu ya udah pasti akan sama. Di sini mau di sini mau di sini pasti sama karena dia garis lurus. Nah, contohnya apa? Contohnya itu adalah larutan ideal atau larutan sejati. Contohnya larutan sejati, sirup. Larutan itu dia mengikuti cairan Newton. Nah, selanjutnya kita mau ke sistem non-Newton. Sistem non-Newton sesuai namanya non-Newton, dia tidak mengikuti hukum Newton. Jadi viskositasnya itu berbeda setiap sharing rate. Jadi nggak bisa tuh kalau tadi G sama F-nya itu dia berbanding lurus, kalau sistem non-Newton nggak bisa nih. Tidak bisa kita tentukan apakah G dengan G naik, dengan F naik, G akan naik, apakah dengan F naik, G akan naik, kita nggak bisa tentukan. Jadi kalau misalnya untuk sistem non-Newton, kita harus hitung dengan berbagai titik, sehingga kita bisa tahu bagaimana diagramnya atau bagaimana. Nah, tadi kan sudah dikatakan bahwa sistem Newton contohnya itu adalah larutan sejati. Berarti selain larutan sejati, selain larutan ideal ya sistem non-Newton. Contohnya apa nih? Sistem dispersi. Contohnya ada emulsi, ada suspensi. Dia mengikuti ini sistem non-Newton. Oh ya, alirannya ada plastis, pseudoplastis, dilatan itu untuk yang dipengaruhi waktu. Kalau yang tidak dipengaruhi waktu, kalau yang dipengaruhi waktu ada tiksotropik, anti-tiksotropik, konveksi. Sekarang kita bahas aliran pseudoplastis. Grafiknya ada di belakang. Nah, jadi kalau aliran pseudoplastis itu adalah nanti di kurva melewati titik 0, 0 ini kan kurva melewati 0, 0. Di sini berarti ada kurva dia bisa melewati ini. 0, 0. Jadi untuk aliran pseudoplastis itu viskositas menurun dengan meningkatnya rate of shear. Nanti di sini aliran pseudoplastis, plastis dan lain-lain itu kita menyebutnya ini G, rate of shear. Kenapa tidak menyebutkan shear stress? Karena kalau misalkan ada rate of shear kan pasti ada shear stress, jadi itu sudah pasti. Jadi dengan menandakan adanya G ini pasti terjadi F. Dia terjadi karena adanya F gitu. Jadi nah di sini kita lihat viskositas menurun kalau si rate-nya meningkat. Artinya apa nih? Kalau misalkan kita beri tekanan, kita beri gaya, kita kocok, kita aduk, itu viskositasnya akan menurun. Contohnya apa? Gum, tragakan, metil selulosa, karboksimetil selulosa. Jadi nih, kalau misalkan kita tambahin terus tekanan, viskositasnya akan menurun. Ini viskositasnya dia tinggi. Kalau kita naikkan shear stressnya, kita naikkan tekanannya, gayanya untuk mengaduknya kita tambah, kita besarkan gayanya, dia akan menjadi lower viscosity nih. Viskositasnya menurun atau encer. Kalau kita turunkan lagi, dia akan mengental kembali. Nah, disebut juga ini nih, shear thinning. Karena dengan menaikkan tekanan geser, viskositas turun, berbanding terbalik ya. Viskositas berbanding terbalik dengan G, dengan tekanan. Nah, contohnya itu adalah kecap atau saus tomat, di mana kita harus kocok kuat, dia akhirnya bisa keluar. Akhirnya dia bisa menjadi cair. Nah, ini ada aliran plastis. Nih, kalau kita melihat ke sini, dia hampir sama dengan pseudoplastis. Nih, di mana viskositas berbanding terbalik dengan G. Cuma di sini dilihat bahwa aliran plastis itu dia tidak melewati 0, 0. Karena 0 ke 0 itu adalah titik ini. Jadi dia bisa di sini. Jadi kalau tadi aliran pseudoplastis dia melewati 0 ke 0, tapi kalau ini pseudoplastis ini adalah aliran plastis.
Nah, pada saat kita berbicara mengenai aliran plastis, kan ada yield value. Yield value itu apa? Jadi, biasanya ada lengkungan tuh. Lengkungan itu adalah ini. Jadi, lengkungan itu jadi harga yang harus dipenuhi agar cairan mulai mengalir. Jadi, kita harus mencapai yield value dulu agar cairan bisa mengalir. Nah, simbolnya itu adalah F kecil. Di mana nih? F kecil kita berbanding dengan viskositas. Viskositas untuk kita dapat adalah F. Shear stress dikurangi yield value, kemudian dibagi dengan shear rate. Contohnya, pada sistem emulsi yang terfokulasi ada endapan, yield value adalah nilai yang dibutuhkan untuk memecah ikatan partikel. Jadi kalau misalkan semakin terfokulasi, semakin besar endapannya, kita perlu gaya yang dibutuhkan untuk dia bisa ini latihan soal. Jadi udah nih, yield value-nya udah ada, F kecil. Kemudian pada sharing stress berarti kan F besarnya. Nih, F besarnya ini 8.000, ini 50 aja ya. G-nya itu adalah 150. Yang ditanya hitung viskositas atau N, jadi berapa? Jadi viskositas sama dengan shear stress dikurangi yield value dibagi dengan G. Dapat viskositasnya. Kemudian ada aliran dilatan. Aliran dilatan itu nih, kalau tadi plastis maupun pseudoplastis itu berbanding terbalik antara viskositas dengan ini. Tapi kalau aliran dilatan, viskositas meningkat dengan bertambahnya rate of shear berbanding lurus. Artinya gimana? Kalau kita tambahin tekanan, dia malah akan semakin kental. Kalau kita aduk semakin kuat, tekanannya kita beri semakin kuat, dia akan semakin kental. Contohnya apa nih? Pasta biasanya. Kalau misalnya suspensinya konsentrasinya tinggi. Ini kalau misalnya dia sebenarnya encer. Tapi pada saat kita berikan tekanan, kita kocok, kita aduk, dia malah kan semakin kental. Nah, disebutnya apa nih? Shear thickening. Kalau tadi thinning, ini adalah thickening. Ini semakin tebal, semakin kental. Terjadi pada suspensi dengan kandungan padatan lebih dari 40%. Contohnya apa? Contohnya adalah kalamin. Kalamin ini partikelnya besar atau banyak, sehingga nih pada saat kita diamkan itu viskositasnya encer. Contohnya ada kalamin kan. Nah, biasanya kan untuk menggunakan kalamin harus dikocok dulu nih. Encer nih, biasanya kedengeran tuh di botolnya. Jadi pada saat kita kocok semakin kuat, dia akan semakin kental nih. Jadi akan semakin kental dan akan mudah diaplikasikan. Nah, dan juga disalep sama pasta. Pasta jelas karena ukuran partikel, karena padatannya lebih dari 50%, sehingga kita kalau misalnya kita tekan, dia akan semakin kental. Nah, ini yang tadi pseudoplastis melewati 0.0 seperti ini. Tadi plastis tidak melewati 0.0 dan ada yield value. Itu di sini ada lengkungannya di sini nih. Kalau dilatan melewati 0.0 dan dia semakin tinggi. Viskositasnya semakin tinggi kalau gaya yang diberikan semakin tinggi. Kalau pseudoplastis sama dengan plastis, semakin tinggi tekanannya, viskositasnya kan semakin turun. Yang membedakan itu adalah yield value atau garis lengkungnya. Selanjutnya ini adalah yang aliran non-Newton yang dipengaruhi oleh waktu. Nah, kita lihat ada aliran tiksotropik, antitisotropik, dan reopeksi. Nah, tidak mengikuti hukum aliran Newton. Nah, kalau plastis seperti ini nih. Plastis, pseudoplastis, seperti ini. Jadi aliran tiksotropik itu kayak gimana sih artinya? Jadi dia berbentuk itu awalnya kental, kemudian jadi cair, solution. Kemudian saat kita hentikan, gayanya kita hilangkan, dia menjadi gel lagi atau menjadi kental lagi. Jadi gini, pada saat cairannya itu kental, kita kocok.
dia akan menjadi cair. Tapi saat kita simpan, kemudian dia akan kembali ke kondisi semula, itu adalah aliran tiksotropik. Nah, aliran tiksotropik ini yang kita harapkan ada pada sediaan suspensi. Nih. Jadi aliran tiksotropik ini dia menguntungkan pada suspensi. Jadi kalau misalkan suspensi itu harus mengikuti aliran apa? Harus mengikuti aliran tiksotropik. Kenapa? Pada saat kita simpan dia kental, kemudian kita kocok, dia menjadi encer, memudahkan dalam penuangan. Kemudian saat kita simpan lagi ya dia akan kental kembali. Itu tiksotropik. Nah, kalau anti tiksotropik sebaliknya anti tiksotropik. Nah, dia itu akan bertambah gini. Asalnya itu dia encer, solution, menjadi gel, menjadi lebih kental, kemudian dia menjadi cairan lagi, menjadi gel lagi, menjadi begitu seterusnya. Nih. Dia asalnya cairan, viskositasnya rendah, menjadi kental, viskositasnya rendah, kental lagi, begitu seterusnya. Makanya seperti ini sampai nanti dia konstan. Kemudian ada aliran reopeksi. Aliran reopeksi itu biasanya untuk sistem dilatan nih. Untuk dilatan kalau tadi satu sifatnya itu dia merupakan sistem dilatan, maka dia akan reopeksi gini. Dia akan seperti ini. Kalau tadi plastis seperti ini, tiksotropik seperti ini, kalau dilatan seperti ini, nanti dia akan kembali ke sini. Gel, dia itu seperti ini nih. Dia itu asalnya kental, akan semakin kental. Pokoknya dilatan sama seperti aliran reopeksi. Ini aliran tiksotropik dengan reopeksi. Kalau tiksotropik semakin meningkat, jadi nih, semakin bertambahnya waktu, viskositas akan menurun. Tapi kalau misalkan reopeksi, dia waktu semakin bertambah, viskositasnya akan semakin tinggi. Reopeksi dan tiksotropik. Nah, sekarang membahas mengenai alirannya seperti apa, sifat alirannya seperti apa. Kita akan belajar mengenai alat untuk menguji viskositas atau kekentalan tiksotropik. Karena kenapa sih suspensi itu harus dibuat kental? Karena ini mencegah pengendapan atau meminimalisir pengendapan, biar pengendapannya tidak terlalu lama, tapi dia bisa cair bila dikocok sehingga mudah dituang. Nah, ini beberapa jenis viskometer. Ada viskometer 1 titik dan ada viskometer beberapa titik. Kalau viskometer 1 titik, kita bisa menguji satu jenis, misalnya bebannya berapa, F-nya mau berapa, atau S-nya mau berapa, cukup 1 titik aja. Ada viskometer kapiler, dia bentuknya seperti kapiler, pipa kapiler, di mana nanti kita akan masukkan sampel atau zat, kemudian nanti akan terdeteksi. Nanti zat itu dari sini, kemudian nanti kita lihat dia berada di mana, kemudian kita hitung. Dihitung waktunya berapa, kemudian dia mencapai tanda pada pipa kapiler itu berapa lama untuk mencapai tanda tersebut. Nah, kemudian ada viskometer jatuh, nah kayak gini. Viskometer Hubler atau bola jatuh. Jadi seperti ini, di sini ada bola-bolanya nih. Ada bola ini kita isi dengan sampel. Kita isi dengan sampelnya kita masukkan. Setelah kita masukkan sampelnya, di sini ada cairan, nanti diatur suhunya berapa. Setelah berisi sampel, kemudian kita masukkan bola ke sini. Bola ini kita masukkan dan kita hitung. Jadi saat bola akan dimasukkan, kita hitung stopwatch, kita sediakan berapa lama sih nanti bola dari sini, kemudian jatuh, kita hitung. Kemudian nanti ini bisa dibalik. Ini jadi di sini, ini jadi di atas. Kita balik, nanti dia seperti ini. Nah, tadinya seperti ini ya, berarti bolanya ada di sini, ada di dasar. Kemudian kita tarik, nanti bolanya akan di sini. Kita hitung lagi dia untuk jatuh di sini. Berapa banyak waktu yang dibutuhkan. Itu viskometer Hubler dan bisa diuji hanya 1 titik saja. Nah, sekarang ada viskometer banyak titik. Viskometer banyak titik itu ada beberapa contohnya. Ada cup and bulb, ada viskometer
berputar. Kalau cup and bob itu seperti apa? Kalau cup and bob dia bentuknya seperti mangkok dan rotar. Kayak gini. Nah, di sini ada ini. Sorry jelek, di sini ada rotar. Ini rotar, mangkuknya itu yang ini. Jadi sediaan dimasukkan ke sini. Kemudian nanti rotarnya akan berputar. Kemudian kalau yang ini stormer juga hampir sama stormer nanti di belakang. Stormer juga hampir sama. Cuma kalau stormer di sini ada ini. Biasanya sudah ada tempatnya, kemudian bebannya bisa kita sesuaikan. Nah, kalau viskometer Brookfield itu kan bisa menggunakan beker gelas dari kita, tapi kalau untuk viskometer stormer itu sudah ada. Ini wadahnya dari logam sudah ada, sampelnya kita masukkan ke sini, kemudian bebannya kita atur, nanti dia akan berputar dengan suhu tertentu. Nah, ini adalah viskometer. Ini Ferranti-Ferranti. Yang membedakan itu viskometernya apa? Kalau yang banyak titik artinya nih kita bisa atur RPM. RPM itu menandakan apa sih RPM? Gaya itu menandakan G. Kalau ada G berarti ada F. Jadi kita bisa atur F-nya, G-nya mau berapa, kita akan dapat viskositasnya berapa. Tapi kalau yang tadi satu titik, kita tidak bisa atur mau G-nya berapa itu nggak bisa. Nah, ini untuk aliran kita bisa dengan mudah kalau misalnya menggunakan viskometer putar. Kita bisa uji, yang dipengaruhi waktu maupun tidak dipengaruhi waktu, kita bisa menggunakan yang ini. Pengaruhi waktu, tahu nggak dia akan membentuk apa sih, tiksotropik seperti ini, atau tiksotropik yang seperti ini, anti tiksotropik, atau dilatan yang seperti ini. Kita bisa tahunya itu dengan viskometer banyak titik. Itu kalau misalkan tadi yang satu titik, kita cuma bisa tahu dia alirannya plastis, pseudoplastis, dan pseudoplastis, atau dilatan. Tapi kalau viskometer putar, kita bisa mengetahui dari pseudoplastis, plastis, dilatan, tiksotropis, antitiksotropik, kemudian reopeksi, kita bisa tahu dengan ini. Nah, sekian pembahasan mengenai viskositas. Silahkan dipahami. Kalau misalnya ada pertanyaan, nanti kita bahas bareng-bareng. Kalau ada beberapa latihan soal yang masih belum paham, kita akan bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.